Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selby Oktaviarina. Saya dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit menceritakan ya tentang bahayanya berkomunikasi melalui media sosial. Kita di sini sharing-sharing aja ya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silahkan. Mau ngasih pendapat atau persepsi, silahkan. Kenapa sampai bisa sih bahaya berkomunikasi melalui media sosial? Menurut saya sih bahaya ya, karena kalau misalkan kita hanya berkomunikasi melalui media sosial, kita tuh belum tahu kayak gimana sih dia gitu, apa baik atau enggaknya dia gitu kan. Walaupun kita sudah mengenal lebih jauh lagi, tapi kalau hanya berkomunikasi melalui media sosial itu tidak baik. Terus jenis resiko yang muncul terkait berkomunikasi melalui media sosial bisa kayak kesalahpahaman, bisa menjadi berantem, kayak misalkan dari kita nggak kenal terus tiba-tiba kita bisa salah paham karena media sosial. Terus kayak dan faktor-faktor mempengaruhi munculnya risiko. Faktor-faktornya itu kayak yang bisa nama baik kita jadi jelek gitu, nama baik keluarga kita juga bisa jadi jelek. Terus juga takutnya kayak misalkan berkomunikasi melalui media sosial doang, kayak ada unsur-unsur negatif yang terpacu pada bukan kekerasan, kayak seksual atau jenisnya, entah kayak misalkan dia minta uang gitu kan sama kita, terus dari kitanya juga gak enak atau kasihan gitu, kita kasih aja tanpa kita tahu seluk-beluknya dia tuh seperti apa. Jadi saya di sini sedikit cerita ya. Jadi waktu itu teman saya dia berkomunikasi melalui media sosial. Diajak ketemu susah banget gitu, sampai udah konteksnya ini udah pacaran. Kayak kita tuh mikir gimana bisa sih kita mempunyai hubungan tanpa kita harus bertemu. Itu kan tidak mungkin banget. Nah, teman saya waktu itu menjalin hubungan bersama orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal dalam artian itu tidak pernah ketemu, tidak tahu gimana keluarganya dia gitu. Dia hanya berchattingan melalui media sosial. Terus dia sampai ditipu, dalam bahasa kasarnya apa ya, diporotin lah ya. Diporotin, kayak dipintain uang atau dipintain segala macam lah yang bisa merugikan diri dia gitu. Itu menurut saya tuh kayak udah gak sehat banget gitu, udah bahaya banget kalau misalkan udah kayak gitu. Gimana bisa sih kita menjauhi berkomunikasi melalui media sosial? Kalau menurut pribadi saya kayak kita harus benar-benar menjaga diri kita sendiri gitu. Kita jangan gampang terpengaruh terhadap orang lain, terhadap media sosial gitu. Apalagi media sosial ini sekarang benar-benar kejam ya, bisa menimbulkan masalah apapun, entah masalah yang besar atau kecil gitu. Terus kayak misalkan kita berhubungan, gimana ya kasarnya, berhubungan pacaran dulu deh, berhubungan pacaran gitu kan. Kalau misalkan ta'aruf sih gak masalah ya, ta'aruf kan kayak kita emang benar-benar gak tahu dia siapa gitu, tapi kita bertemu nanti di pelaminan gitu. Tapi kalau misalnya ini kan dalam konteksnya itu berkomunikasi melalui media sosial, yang kita udah tahu, kita udah pernah chattingan gitu, entah kita juga misalkan kita nggak pernah video callan gitu kan, itu udah berbahaya banget sih. Apalagi udah berkomunikasi melalui media sosial, tidak pernah video call, atau kita tuh nggak dikasih tahu gimana sih seluk-beluk keluarga dia, gimana sih dia kepribadian itu seperti apa gitu kan.
yang lebih parahnya lagi sih berkomunikasi melalui media sosial itu kita chattingan sama orang yang entah kita tuh nggak tahu dia berkelamin apa gitu. Entah misalkan saya gitu atau teman-teman yang ada di sini chattingan gitu, misalkan ada cowok nih, kita cewek, sebagai cewek terus ada yang ngechat gitu kan lewat media sosial, terus ada yang ngajak pacaran gitu, padahal kita nggak tahu dia itu cewek apa cowok sih sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan di profile aja itu tidak cukup, profile aja bisa diubah-ubah gitu, misalkan jadi foto orang lain atau foto siapa gitu bisa, apalagi namanya juga bisa diganti gitu. Itu lebih bahaya banget sih menurut saya. Misalkan di teman-teman yang di sini ada yang mengalami kayak gitu, saya minta sih stop aja karena berbahaya banget gitu kan. Jaga diri sendiri aja, jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik keluarga gitu. Dan yang ditakutkannya itu ketika sudah berkomunikasi hanya melalui media sosial, ketika diajak ketemuan atau diajak bertemu dan tiba-tiba ada kejadian yang tidak enak, misalkan entah kita yang kita yang diperkosa atau misalkan kita yang dijamret, bisa juga entah apa hal-hal buruk yang menimpa kita gitu. Itu sih yang berbahayanya berkomunikasi hanya melalui media sosial. Sekian saja yang ingin saya sampaikan mengenai bahayanya berkomunikasi hanya melalui media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau berpendapat tentang apa yang saya sampaikan tadi, bisa di email ke email yang ada di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.